Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, sangat kita hormati, dan juga kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Arifuddin, yang insya Allah beliau akan berangkat pada tanggal 16 Mei 2026 yang akan datang. Kita doakan Bapak Ibu, Bapak Haji Arifuddin, Allah kasih panjang umur, kesehatan yang sempurna, kekuatan dalam beribadah, perjalanannya lancar, keluarga yang ditinggal dalam lindungan bimbingan Allah, dan kembali ke kampung halaman bawa haji mabrur insya Allah. Yang juga sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Samsuri, anak dan para mantu beliau ya. Kita doakan almarhum Bapak Samsuri dan almarhumah Ibu Minten, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang juga sama-sama kita hormati para orang tua kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Soleh, Bapak Haji Muhammad Subuh, Bapak Haji Suryana, Bapak Haji Hidayatullah, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita doakan para guru-guru kita yang hadir, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz M. Taslim, Bapak Ustadz Sujana MPD, Bapak Ustadz Abdul Hakim, Bapak Ustadz Munadi, Bapak Ustadz Abudin, dan juga tidak ketinggalan Bapak Lurah Hormat Bapak Pepen Apandi, dan juga Bapak Kepala Desa Setia Mekar yang diwakili oleh Ibu Tuti Nurhayati ya. Para ketua RT tidak ketinggalan, ketua RT 0 RW 07, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita hadir mengiringi doa keberangkatan Bapak Haji Arifuddin, yang seyogianya yang berangkat adalah orang tua beliau, tapi karena sudah keburu dipanggil oleh Allah, alhamdulillah akhirnya dilimpahkan kepada putranya, yaitu Bapak Haji Arifuddin. Almarhum dan almarhumah yang sudah mendaftar kemudian mati di tengah perjalanan menunggu, beliau pasti mendapatkan pahala haji. Pahala hajinya nggak hilang Bapak Ibu. Makanya kata Nabi apa? Man kharajal haja famata. Orang yang sudah keluar dari rumahnya untuk urusan haji, ya, almarhum dan almarhumah udah keluar dari rumah
Keluar kemana? Daftar haji. Famata, kemudian di pertengahan jalan orang itu mati. Ya, dipanggil oleh Allah lebih cepat. Apa kata Nabi? Kutibalahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Orang itu dicatat mendapatkan pahala haji sampai hari kiamat. Ya, almarhum Pak, almarhumah ya, nggak pergi haji, tapi dapat pahala haji tiap tahun. Dicatat sampai hari kiamat tuh, alhamdulillah. Makanya ini pelajaran buat Bapak Ibu. Walaupun ngantrinya panjang ya, jangan putus asa untuk mendaftar. Kadang-kadang kan orang begini Bapak Ibu ya, ya udah tua, ngantrinya lama, belum tentu nyampe. Begitu enggak? Nah, jangan pikirin itu Bapak Ibu sekalian. Pokoknya tugas kita mah daftar, nyampe, berangkat, hidup. Sini, sini, nih, nggak apa-apa sini, ayo. Nah ini bestie saya Pak, dewan kita, alhamdulillah. Harusnya bareng sama beliau nih, berangkat ya. Ini kalau nggak kesini nggak ketemu. Masya Allah, ya Allah. Doain. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Ini ngiringin warganya. Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang sudah daftar, kemudian di pertengahan jalan umurnya nggak sampai, maka orang itu tetap mendapatkan pahala apa? Haji. Hajinya sampai hari kiamat. Tuh, pahalanya doang. Tapi kewajiban hajinya belum. Mudah-mudahan almarhum, almarhumah ini udah dibadalin belum? Udah badal haji belum? Kalau belum, nanti ada rezeki dibadalin haji. Biar almarhum, almarhumah tetap sempurna agama Islamnya karena telah dihajikan. Jadi orang haji itu Bapak Ibu bisa dalam keadaan hidup kayak Pak Haji Arifuddin ya, bisa juga dalam keadaan udah mati. Jadi kalau kita punya orang tua sudah berada di alam kubur, belum pergi haji, udah mati, anaknya punya rezeki banyak, badalin haji, silakan. Insya Allah orang itu menjadi muslim yang sempurna ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ini emang rezekinya Pak Haji Arifuddin Bapak Ibu ya. Pergi haji memang kayak beliau nih Pak, masih seger, masih tenaganya kuat ya, masih muda. Insya Allah kalau yang kayak gini, semua rangkaian-rangkaian yang wajib, yang rukun, yang sunnah pasti dijalani ya, insya Allah. Cuma memang beratnya, yang namanya masih muda ya, udah punya titel haji, dijaga, dipelihara. Karena orang itu Bapak Ibu, proses haji itu bukan pergi doang, perginya lancar, ibadahnya lancar, pulang haji itu yang berat, harus dijaga hajinya. Jangan nanti udah titel haji nyawer. Nah ya, titelnya udah haji, nggak tahu nyawernya paling apa, paling depan. Jangan udah titel haji main judi, udah titel haji godain janda tetangga. Nah jangan, nah godaannya di situ berat. Insya Allah nanti Pak Haji Arif ya di sana minta sama Allah, ya Allah kuatkan saya untuk bisa menjaga haji saya ini sampai mati. Nah insya Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena Pak Haji Arif ini muda Bapak Ibu ya, pesan saya satu, banyakin ibadah.
buat diri sendiri. Kalau perlu orang tua tuh Pak Haji Samsuri dan Ibu Minten ya, besok di sana Pak Haji Arif badalin umroh. Karena kan KBIHU WAC ini Bu, sekali berangkat ikut KBIH WAC itu umrohnya 7 kali. Tinggal dengkul Pak Haji Arif kuat apa enggak ya. Jadi paketnya 7 kali umroh, pokoknya sudah free, tinggal numplok di bus. Umrohnya pun dipimpin ya, enggak disuruh sendiri-sendiri masing-masing, enggak. Kadang-kadang kan ada KBH yang umrohnya cuma 2, ada yang 3 ya. Kita mah 7. Kenapa 7 Bapak Ibu sekalian? Saya ambil itu 1 hari dalam seminggu 7 ya. Tawaf 7, tawaf kan 7 putaran. Sa'i 7, langit 7, bumi 7 ya. Makanya yang 7 ini Pak Haji Arif maksimalkan untuk apa? 1, niatin buat dirinya, karena umroh wajib buat diri sendiri. Nanti umroh pertama niatin buat diri, nawaitul umrata wa ahramtu biha, saya niat umroh karena Allah, niat buat dirinya Pak Haji Arif. Umroh kedua udah bisa buat Bapak Samsuri. Umroh ketiga udah bisa buat Ibu Minten. Umroh keempat kalau punya kakeknya udah almarhum, umroh ini. Umroh kelima buat nenek, bisa. Umroh berikutnya buat guru. Haji Arif punya guru, gurunya udah meninggal, gurunya baik banget ya, niatin badalin umroh. Bahkan kalau kata guru saya, Bapak Ibu sekalian ya, al-maghfurlah pakai Haji Nur Anwar bin Kai Haji Nur Ali, kalau bisa lu hajiin atau umrohin buat Nabi gitu Pak. Jadi dari 7 itu nanti Pak Haji Arif niatin umroh untuk Nabi. Bukan Nabi butuh kiriman doa dari kita, bukan, tapi kita yang butuh syafaatnya Nabi. Tuh, kalau guru saya tuh pesan gitu. Makanya dari 7 ini bismillah 1 kali umrah niat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang-jarang Bu orang pergi haji dapat paket umrohnya 7 kali. Nanti almarhum Bapak Samsuri, almarhumah Ibu Minten seneng, bahagia. Anaknya Pak Haji Arifuddin datang ke Mekah ngirimin hadiah besar, yaitu hadiah umroh dan hadiah buat emak dan ibunya, emak bapaknya Bu. Jangankan mati, nih bapak-bapak ibu-ibu nih, kalau saya kasih hadiah umroh girang nggak? Puguh ya. Yang hidup aja kalau saya kasih hadiah umroh girang, apalagi yang mati, apalagi yang alam dalam kubur tambah girang Bu. Yang hidup aja dikasih hadiah girang. Saya umumin nih Bapak Ibu, saya kocok namanya ya, pulang dari sini ada yang dapat hadiah umroh dari saya, girang gak tuh? Wah girang banget Bu ya. Itu yang hidup, apalagi yang mati. Maka besok Pak Haji Arif paket 7 kali umroh, dari rumah udah disiapin tuh namanya. Ini. Kalau memang ada dari pihak mertua ya, mertua ada mungkin apa tuh neneknya atau siapa, kirimin buat keluarga dari pihak mertua, biar mereka dengan sebab hajinya Pak Haji Arif mendapatkan kiriman pahala umroh. Tambah senang Bapak Ibu, almarhum Bapak Samsuri dan Ibu Minten tambah senang. Kan orang begini Bapak Ibu, orang kalau di alam kubur sekarang lagi nungguin baik,
Apa yang ditungguin? Satu, nunggu hari kiamat. Orang kalau dalam kubur tuh satu, nunggu kiamat. Kapan kiamat? Kapan kiamat? Kalau kuburannya taman-taman surga, senang. Nih ibu, bapak, saya ajak jalan-jalan ke sebuah taman yang indah, makannya enak, betah nggak? Betah. Begitupun kuburan orang tua kita, kalau alam kuburnya taman surga, bu, betah dia di kuburan, kagak jejeritan baik. Ya. Yang kedua yang ditungguin apa oleh orang yang ada di alam kubur? Kiriman doa, kiriman sedekah dari orang yang hidup. Nih hari ini kita kirimin tuh sedekah. Sedekah Fatihah, sedekah Yasin, sedekah besek, sedekah makan, itu sedekah. Makanya kenapa orang kalau bikin acara kayak gini dikasih makan, dikasih kue? Karena itu apa? Sedekah. Nanti kalau masih ada, bu, jangan kagak dihabisin, dihabisin biar sedekahnya benar-benar habis. Jadi almarhum Bapak Samsuri dan Ibu Minten senang hari ini dikirimi hadiah, hadiah istighfar, hadiah Yasin, hadiah sedekah, hadiah doa, senang dia, Bu. Alhamdulillah, Bu ya. Nah, yang ketiga nih yang ditungguin oleh orang yang ada di alam kubur adalah laporan malaikat. Kira-kira kalau anak pada ditinggal, ini ditinggal pada berantem kagak anaknya. Kadang-kadang kan gitu Pak ya. Emak bapaknya mati, anaknya pada apa? Berantem kagak akur. Berebut apa? Warisan. Itu dilaporin tuh, dilaporin. Makanya Pak Haji Arif jangan pernah bosan-bosan, pokoknya tiap hari Fatihah buat emak satu, buat bapak satu, ini itu akan mengangkat derajat almarhum yang ada di alam kubur. Dan itu akan menghapus dosa almarhumah di alam kubur. Apalagi besok Bu ya dikasih umroh. Maka kata Nabi apa? Al-umratu ilal umrati kafarah. Umroh itu menghapus dosa. Dosa yang jalanin Pak Haji Arif dihapus. Dosa orang yang diumrohkan pun dihapus. Tuh, alhamdulillah. Ya, maka terima kasih Pak Haji Arif udah gabung di KBIH UE Aceh. Jadi Bapak Ibu yang sering buka TikTok, pokoknya buka aja KBIH UE Aceh. KBIH di ujung harapan sekarang itu ada 3. Ada At-Taqwa, ada Al-Ihsan, ada UE Aceh. UE Aceh itu Wafiz Al-Amin Center. Nah, Pak Haji Arif ini kebetulan alhamdulillah milihnya di UE Aceh. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya dari sini banyak yang daftar. Ya. Pengen nggak Pak pergi haji? Ya. Kalau pengen buru-buru daftarnya, jangan ditunda-tunda. Punya harta, sehat, kontrakan baris bayar. Buru-buru apa? Daftar haji. Kalau kontrakan baris mati dibawa nggak? Kalau mobil mewah banyak, rumah mewah mati dibawa nggak? Nah, nggak ada yang bawa. Bismillah. Mau cicil apa mau cash boleh. Kalau mau cash berarti bawa duit 25 juta. Kalau mau cicil bawa duitnya 1 juta. 1 juta doang Pak. Udah daftar langsung ke depan sono ke Kabupaten Bekasi. Nanti bagaimana sisanya? Dicicil. Tiap bulannya 620.000. Bayar di mana tuh? Di Alfa, di Indomaret. Nggak perlu ke kantor saya lagi, nggak perlu. Kagak perlu disurvei. Kali rumahnya dilihat, dipoto, enggak. Hari ini datang ke kantor, besok langsung cair 25 juta, langsung berangkat ke depan daftar haji. Nunggu ngantri. Kan daftar sekarang berangkatnya 26 tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sih nggak begitu Pak. Karena kan teman haji yang baru ini Pak, rencananya tahun depan mau dibuka war ticket, namanya war ticket. War ticket itu siapa yang punya cuan bisa berangkat duluan. Tuh. Yang kedua, pemerintah kan Prabowo sekarang lagi membangun kampung haji Indonesia.
Kuotanya tahun ini 221.000. Rencananya mau ditambah sampai 500.000. Pemerintah pengen nggak ada masa antrian. Hari ini daftar, tahun depan apa? Berangkat. Tuh, dah bismillah. Jangan pikirin yang ngantri tadi, pokoknya daftar aja. Nyicil aja, nyicil. Kredit motor sebulan berapa? Pak? 1 juta ya. Kredit haji 600.000. Dah bismillah. Ya, jangan ragu-ragu. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, saya pesan Pak Haji Arif ya, karena masih muda Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika kita berangkat Pak Haji dengan kondisi kita sehat, pesan pakai Nur Ali apa Pak? Kalau lu haji pengen sehat, sering-sering nolong orang yang sakit, gitu. Ini pesan pakai Nur Ali Pak. Makanya orang kadang-kadang suka heran Pak sama saya. Guru apa sih katanya kalau haji umroh kayaknya sehat baik, nggak sakitnya. Karena saya pesan ke Nur Ali, saya ikutin Pak. Senang nolong aki-aki, senang nolong nenek-nenek. Maka jadikan Pak Haji Arif ini ladang pahala tambahan. Ada aki-aki, nenek-nenek yang kurang kuat tenaganya, bismillah, niatin bantu. Kata Pak Nur Ali, entar lo sehat. Orang kan begini Pak, ini ada nenek-nenek, aki-aki nggak bisa main HP, nggak bisa mau ngubungin anak nelpon, nggak bisa karena nggak bawa HP, baca tulis nggak bisa Pak ya. Ditolong sama orang, girang nggak? Girang. Saking girangnya Pak, apa yang keluar dari mulut nenek-nenek aki-aki yang ditolong? Ya Allah Pak Haji Arif, mak doain sehat, mak doain rezekinya banyak, begitu pasti Pak. Doa tamu Allah Pak, itu doa yang mustajab. Makanya Pak Haji Arif bismillah, di samping tadi punya program pribadi buat umroh, selama perjalanan niatin untuk nolong orang. Sekali kita mampu, selagi kita mampu, niatin Pak. Saya begitu tuh, mau jamaah kita kek, mau orang lain kek, kita mampu bantu. Jangan bilang gini lah, itu mah bukan rombongan saya, ini mah orang mana ya? Nah jangan, siapapun dia dan kita mampu, maka kita tolong. Apa dalilnya Bapak Ibu sekalian? Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu akan datang kepada hambanya selama hambanya sering membantu orang lain. Jadi kalau Pak Haji Arif pengen ditolong Allah, maka niatinlah untuk menolong orang lain. Ya, insya Allah nanti pulang pergi sehat, pulang juga dikenang sama orang. Tuh alhamdulillah Pak Haji Arif orangnya perlu, orangnya ramah, orangnya baik. Tuh ini dikenang Pak. Kan orang kalau mati yang paling bagus kan dikenang kebaikannya, bukan dikenang apa? Dosa dan kesalahannya. Nauzubillah Pak ya. Kalau kita mati, kata orang tuh, jenengan mampus juga tuh. Itu tukang orangnya jahat tuh, orang jahat gitu Pak. Jadi yang jelek yang dikenang. Kalau bisa yang bagus yang diapain? Dikenang oleh orang-orang yang masih hidup. Ya, tuh Pak Haji Arif banyakin apa? Niatin untuk bisa menolong orang. Yang ketiga, nanti Pak Haji Arif kalau bisa baca Quran, targetin waktu-waktu yang kosong buat baca Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Quran itu turun di mana? Mekah. Quran itu turun di Madinah. Apa aja Bapak Ibu yang berkaitan dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan orang itu. Ya, Mekah itu menjadi kota mulia, Al-Mukarramah gitu Pak. Menjadi mulia karena di situ turunin Al-Quran. Kalau perlu nanti Pak Haji Arif ya, ini yang sehat-sehat, yang seger-seger, guru pengen ziarah ke tempat Quran diturunkan. Namanya apa Bu? Jabal Nur
atau Gua Hiro. Itu naik ke atas gunung sekitar 350 anak tangga. Biasanya kalau naik ke Jabal Nur itu jam 11 malam. Nanti nyampe di gunung pagi subuh. Habis subuh baru turun. Di situ Al-Qur'an turun. Makanya disebut Jabal Nur, gunung cahaya. Jadi orang kalau pengen dapat cahaya, jangan jauh-jauh sama Quran. Haji Arif besok bawa Quran, hatamin. Di Mekah berapa kali hatam, di Madinah berapa kali hatam. Kalau nggak bisa baca Quran, baca yang bisa. Apa? Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu, sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Karena satu huruf dibaca Al-Quran dan dibacanya di Mekah, nilainya 100.000 kali lipat pahalanya. Ya, maka targetin tuh. Lagi duduk, lagi begini, lagi istirahat, pegang Quran. Ya, pegang Quran. Maka baca Al-Quran itu Bapak Ibu kata Nabi apa? Afdalu a'mali ummati tilawatul Quran nazran. Sepaling baik amal ibadah umatku membaca Quran sambil dilihat. Jadi baca Quran dilihat itu Bu, ya Pak, lebih afdal daripada baca Quran yang apa? Dihafal. Bapak Ibu hafal Yasin, Bapak Ibu hafal Waqiah, Bapak Ibu hafal Al-Muluk, tapi dibaca lebih afdal, dilihat lebih afdal. Ya. Dah Bapak Ibu sekalian ya, itu aja dah. Tuh kameramen saya matanya udah pluk gitu ya. Pertanda di sana udah nungguin. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, Pak Haji Arif terutama, mohon doanya keberangkatan kami insya Allah tanggal 16 Mei. Dan saya ikut mendampingi mereka Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau yang udah punya porsi, terus belum punya KBH, dan pengen berangkat bersama KBHWAC, nanti tinggal telepon saya atau tinggal minta anter sama Pak Haji Arif boleh. Ya, terutama untuk tahun depan nih 2027, 2028. Nanti Bapak Ibu kalau pengen tahu perjalanan kita dari mulai berangkat sampai pulang lagi, pengen tahu bagaimana jalanannya, pokoknya buka aja di akun media sosialnya. Kalau di TikTok berarti TikTok KBIHWAC. Kalau di YouTube tulis aja nama saya, Nur Anwar Amin. Ya Bu ya. Terima kasih. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semuanya Allah berikan kelancaran, kesehatan. Niatin juga KBIHWAC biar lancar, biar berkah, jamaahnya banyak, biar satu kali berangkat satu kloter. Ya, ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para guru-guru saya mohon pamit. Mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan. Mohon maaf. Masih ditunggu di